Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, dan ini adalah merupakan kebaikan untuk bagi kita sebagai seorang mukmin, dan hendaknya kita juga bersabar atas segala macam ujian dan cobaan yang menimpa kita semuanya. Sehingga perkaranya orang mukmin itu di antara dua hal. Yang pertama adalah jika ditimpa musibah dia bersabar, maka ini baik untuknya. Dan jika ditimpa sebuah kenikmatan, dia diberikan sebuah kenikmatan, dia bersyukur, ini baik untuknya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membahas KIP, kajian Islam Pekanan, ya, masih melalui jalur online, ya. Semoga tidak mengurangi apa yang menjadi niat kita untuk terus menuntut ilmu. Adapun tema dari KIP hari ini adalah tentang manhaj. Ya, tentang manhaj. Ya, yaitu berjudul Prinsip Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus mempunyai manhaj yang jelas, ya. Apa itu manhaj? Makna dari manhaj sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang materi yang sama, yaitu tentang pelajaran manhaj, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata manhaj ini ada di surat Al-Maidah ayat 48, di mana Allah taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, pada masing-masing kalian telah kami jadikan syariat dan manhaj. Ya. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya makna ayat yang tadi dijelaskan, yang disampaikan adalah bahwa Allah menjadikan Taurat itu pemeluknya, Injil pemeluknya, ada pemeluknya, Al-Quran juga ada pemeluknya. Ini semua dalam hal syariat dan ibadah. Masing-masing mempunyai manhaj, ya. Masing-masing mempunyai syariat, Masing-masing mempunyai syariat. Likullin ja'alna minkum syir'atan. Masing-masing kalian, setiap umat, ya, dijadikan sebuah syariat dalam masalah syariat dan ibadah, ya. Adapun dalam perkara pokok manhaj wa minhaja tidak ada perbedaan. Ini yang disebut, ya, oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Jadi apa itu manhaj? Manhaj adalah, ya, satu jalan, metode yang terang dan jelas, ya. Jadi manhaj itu satu metode dalam seseorang itu menjalani agamanya, ya, menjalani masalah pokok prinsip
dalam dia beragama. Ya, seorang tidak boleh berbeda, harus sama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, ya. Kemudian dijelaskan oleh murid-murid Rasul dari kalangan para sahabat, kemudian diikuti oleh tabi'in dan atba' tabi'in, sehingga jelas apa yang diikuti dari ajaran agamanya itu jelas, ya, sanadnya jelas. Dari siapa? Dari fulan, pasti dia akan belajar. Ya, seseorang beragama itu pasti mempunyai guru, mempunyai orang yang ditiru, dicontoh, yang ditokohkan, sehingga tokoh yang mesti menjadi pegangan oleh seorang muslim, seorang mukmin itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga manhajnya jelas. Cara berpikir, cara pandangnya, ya, cara dia mengambil agama itu jelas. Nah, itulah yang disebut dengan manhaj. Ya, cara, metode seseorang itu dalam beragama. Cara dan metode seseorang itu dalam beragama. Ya. Oleh sebab itu, manhaj seseorang, ya, harus mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Apa itu ahlus sunnah? Ya, sebelumnya sudah kita bahas juga ini tentang pengertian definisi ahlus sunnah wal jamaah. Kita akan sampaikan bahwasanya makna secara umum ahlus sunnah dijelaskan oleh beberapa ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan lafdzu ahli sunnah yuradu bihi man athbata khilafata thalathah. Beliau mengatakan ahlu sunnah itu, ya, yang dimaksud adalah orang-orang yang mengakui menetapkan kekhalifahan 3 orang, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman radhiyallahu anhum. Ya, ini salah satu definisi ahlu sunnah. Maka definisi ini masuk semua golongan kecuali Syiah Rafidhah yang menolak kekhalifahan, ya, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, ini makna secara umum. Makna secara umum. Makna ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah. Ya. Jadi orang yang menetapkan kekhalifahan 3 ini ahlu sunnah. Yang lainnya ini berarti bukan ahlu sunnah. Ini untuk membedakan antara yang hak dan yang batil saat itu. Ya, sampai sekarang. Ini makna secara umum. Ya. Berarti Syiah Rafidhah yang tidak mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah, dia bukan ahlu sunnah. Ini makna secara umum. Kemudian makna secara khusus, yaitu ahlu sunnah adalah lawan dari bid'ah, ahlu bid'ah. Karenanya, ya, dengan makna yang khusus ini, ya, menolak segala macam pengikut-pengikut bid'ah seperti pemahaman Khawarij, pemahaman Jahmiyah, pemahaman Murji'ah, ya, dan yang lainnya, pemahaman Syiah, masuk semuanya. Sehingga yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah adalah lawan daripada ahlu bid'ah, orang-orang yang senantiasa cenderung kepada hal-hal yang jauh daripada ajaran sunnah, baik akidahnya, ya, ibadahnya, muamalahnya, ya, dan yang lainnya. Ya. Oleh sebab itu, definisi terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah, ya, kita simpulkan lagi, ahlu sunnah adalah para sahabat. Yang pertama, ahlu sunnah yang pertama adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Mereka belajar langsung dari
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang semuanya, akidah, pokok-pokok akidah, kemudian tentang ibadah, tentang suluk, akhlak dan yang lainnya. Kemudian ini yang pertama, kesimpulan tentang definisi daripada istilah Ahlus Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, Ahlus Sunnah juga adalah orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat. Mereka juga disebut dengan Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah yang pertama adalah para sahabat. Kemudian yang kedua ada Ahlus Sunnah adalah orang yang mengikuti jejak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, mereka itu ahlul hadis, mereka itu ahlul athar. Ini mereka juga disebut dengan Ahlus Sunnah. Ya. Ya, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hal ini juga sebagai penguat ya, bahwasanya Ahlus Sunnah itu adalah orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan apa yang telah disepakati oleh as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm juga Ahlus Sunnah yang kita sebut sebagai Ahlul Haq. Ini sebagai lawan daripada Ahlul Bidah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm. Jadi Ahlus Sunnah merupakan Ahlul Haq, merupakan lawan daripada Ahlul Bidah. Ya. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi juga. Dia mengatakan tidak ada keraguan bahwa Ahlul Naql, Ahlul Athar yang mengikuti athar Nabi SAW dan athar sahabat, ya, mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat Nabi, ini disebut dengan Ahlus Sunnah karena mereka berada di atas jalan di mana bid'ah tidak ada. Sebab bid'ah itu bermunculan setelah masa Rasulullah SAW dan setelah para sahabat radhiyallahu anhum. Ini dalam kitab Talbis Iblis ya oleh Imam Ibnul Jauzi. Ya. Ini mengenai makna daripada Ahlus Sunnah. Kemudian poin selanjutnya adalah kita akan membahas 6 prinsip manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mohon diperhatikan 6 prinsip manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, ikhlas beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip pertama. Ahlus Sunnah adalah ya, senantiasa mengutamakan yang ikhlas beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidaklah diperintah, kata Allah, dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus, agama yang benar. Sehingga ikhlas ini adalah sesuatu yang paling prinsip dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini kaitannya dengan masalah hati. Jadi keikhlasan adalah masalahnya dengan hati, ibadah hati. Ya, seseorang harus menghadirkan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap ibadahnya. Ya, wajib baginya untuk menghadirkan keikhlasan. Memang berat, akan tetapi senantiasa ya orang-orang yang mempunyai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai perhatian yang sangat besar dengan poin yang pertama ini. Ya, dengan poin yang pertama ini. Ya, sehingga tidak jauh-jauh apa yang mesti dihadapi. Ya, apa yang mesti dijihadi
Dia harus berjihad melawan dirinya sendiri, ya, melawan syaitan yang ada di dalam benaknya sendiri itu. Ketika hawa nafsunya ingin memalingkan keikhlasannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah kita berjuang mati-matian untuk menghadirkannya di dalam hati kita masing-masing. Sehingga ya, seorang ulama, ya, Abu Utsman mengatakan, al-ikhlasu huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliqi. Ikhlas adalah melupakan nisyan ru'yatul khalqi, melupakan pandangan manusia, melupakan ya perhatian manusia, ya, mengabaikan apa yang menjadi pujian-pujian manusia, ya, bidawamin nadhari ilal khaliqi, dan dia senantiasa berusaha setiap saat untuk mencari pandangan-pandangan dari Allah, untuk mencari pujian-pujian dari Allah, untuk mencari balasan yang terbaik hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip yang pertama yang sangat utama bagi ahlu sunnah wal jamaah. Dan ikhlas itu adalah maknanya memurnikan, membersihkan dari segala macam hal-hal yang mengotori daripada niatnya tersebut, yang semestinya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai terkotori, ternodai, ya, persembahan yang suci ini untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas itu maknanya juga adalah tauhid. Tauhid, memurnikan, mentauhidkan, mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Dan seorang muslim yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah mesti harus, ya, tahu tentang apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Ini yang pertama, tahu, mengilmui, mengetahui. Kemudian setelah tahu, dia harus melaksanakan konsekuensinya, mengamalkannya, ya, dengan penuh keikhlasan. Ya. Yang pertama tauhid rububiyah. Apa makna dari tauhid rububiyah? Yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatannya. Ini maknanya. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Allah mempunyai perbuatan khusus. Yang pertama adalah menciptakan. Contoh pertama, al-khalqu. Ini tauhid rububiyah. Hanya Allah yang menciptakan, yang maha menciptakan. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menciptakan. Ya, menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada keyakinan-keyakinan dan tidak boleh keyakinan-keyakinan muncul, ya, atau terbesit dalam hati seseorang ada zat selain Allah yang bisa menciptakan ini dan itu. Yang bisa menciptakan, ya, makhluk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin, manusia, malaikat, hewan, dan semuanya. Dan apa yang dilakukan, apa yang menjadi perbuatan makhluk itu pun Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah yang menciptakan semuanya itu. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan keburukan. Tentunya dengan hikmah. Allah menciptakan penyakit dan Allah menciptakan obatnya. Allah, ya, mendatangkan mudarat dan Allah mendatangkan kebaikan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu tauhid rububiyah, menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini semuanya adalah, ya, dari Allah karena Allah maha mencipta. Ini tauhid rububiyah, ya. Tauhid rububiyah yaitu
mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ini makna dari tauhid rububiyah. Ya, dan ini diakui oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu, di mana Allah menjelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka sungguh akan mengatakan itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu. Mereka mengakui, ya, menetapkan adanya tauhid rububiyah. Orang-orang kafir Quraisy, ya. Dan ini tidak membuat mereka masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka, karena mereka belum mengamalkan tauhid yang lainnya seperti tauhid uluhiyah, ya. Ketika mereka hanya menetapkan hanya Allah dan Allah yang menciptakan, kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah saja, maka mereka tidak langsung dijadikan sebagai seorang yang dikatakan muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, tidak. Ya, karena mereka tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yang kedua ada tauhid uluhiyah. Apa maknanya? Adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah. Ini mempunyai dua pondasi. Pondasi pertama, ketika seorang ingin mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, pondasi yang pertama yaitu dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi yang pertama. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, tidak kepada selainmu. Ya, ini pondasi tauhid uluhiyah yang pertama. Yang kedua, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi yang kedua dalam mewujudkan tauhid uluhiyah. Ya. Dan ini merupakan konsekuensi dari penetapan tauhid rububiyah yang pertama tadi. Sehingga seorang yang mengakui akan tauhid rububiyahnya Allah pun dia juga wajib untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Karena itu Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, dan ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ya. Dan ini yang menjadi misi Rasul, utusan Allah, ya, di tengah umatnya. Di antara misi para Rasul dan para Nabi adalah mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Perhatikan ini. Ya, di antara misi Allah mengutus para al-anbiya wa rasul. Apa itu misinya? Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus para rasul pada setiap umat. Untuk apa? Untuk menyuruh, untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah, mentauhidkan dalam hal ubudiyah dan uluhiyah. An ibudullah, untuk mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah. Ini yang disebut dengan
tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, untuk mengajak umatnya menyembah kepada wajtanibut taghut, dan untuk menjauhi taghut. Taghut adalah segala macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bentuk tauhid yang ketiga atau macam tauhid yang ketiga adalah tauhid asma was sifat, yaitu tauhid asma was sifat. Apa maknanya? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita esahkan. Kita harus mengesahkan hanya milik Allah nama-namanya yang baik, hanya milik Allah sifat-sifatnya yang mulia. Ya. Ini juga mesti kita perkuat karena ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tidak boleh seseorang itu ya mentakwilnya, mentaktilnya, ya, menolaknya. Tidak boleh seseorang menolaknya, meniadakannya, kemudian atau dia menyerupakannya dengan makhluk, ya. Kemudian dia ya mentakyif, ya, menyerupakan dengan makhluk. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya. Kata Allah, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak sama, tidak ada yang sama, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan juga as-sami'ul wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini juga merupakan penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah As-Sami', Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi Allah mendengar, Allah melihat, ya, dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Tidak boleh seseorang itu menyamakan atau meniadakan atau menolak daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang beliau Nabi SAW jelaskan dalam hadis-hadisnya, dan juga Allah tetapkan sendiri dalam Al-Quran dan Kitabullah. Ini prinsip yang tidak boleh goyang, tidak boleh goncang seseorang yang mengatakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu dan melarang manusia berpecah belah. Ya. Ini prinsip yang kedua. Sehingga seseorang itu mencari cara bagaimana seorang itu bersatu, bukan berpecah belah. Ya, berpecah belah. Sehingga persatuan itu hanya bisa dicapai ketika seseorang itu mengikuti, ya, petuah atau nasihat atau solusi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena itu perpecahan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an
wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Surat Ali Imran ayat 103. Atau dalam surat yang lain, surat Ali Imran 105. Sama-sama dalam surat Ali Imran, ya. Ini pada ayat 105 Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, ya, berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Ya, ini ancaman, ya, sehingga perpecahan itu, ya, tidak boleh dan mendapatkan celaan. Ini celaan pertama dari Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 105. Orang yang berpecah belah akan mendapatkan azab yang berat. Kemudian pada ayat yang lain, ya, tentang celaan orang berpecah belah, yang kedua adalah dalam surat Al-An'am 159, di mana Allah Ta'ala berfirman, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu. Jadi Nabi berlepas diri dari orang-orang yang senantiasa memecah belah, ya, berpecah belah, berselisih, ya, menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah, menyelisih apa yang menjadi ajaran Allah dan Rasulnya, dan ini merupakan hal-hal yang bisa memecah belah umat. Nah, karena itu solusi dari Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya, al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa adu alaihi bin nawajid. Sebagaimana dalam hadis sahih diriwayatkan Abu Dawud, alaikum bisunnati. Setelah Nabi mengatakan akan muncul berbagai macam, ya, perpecahan sepeninggalku, ya, man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup sepeninggalku, ya, kalian akan melihat segala macam perpecahan, persisnya sangat banyak. Fasaya rohtilafan katsira. Maka solusi dari Nabi apa? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah daripada khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk, yaitu para sahabat. Tamassaku biha, dan gigit, ya, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, dengan sekuat-kuatnya, ya. Ini solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian prinsip yang ketiga daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kesempurnaan persatuan adalah dengan mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, sekalipun mereka adalah seorang hamba dari Habasyah, dari Ethiopia, ya. Karena itu Imam Ahmad dalam kitab Ushul Sunnah mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum mukminin, ya, baik dia orang yang baik maupun orang yang fasik, atau kepada orang yang memegang tampuk khilafah disepakati oleh masyarakat dan mereka ridho kepadanya, atau kepada yang menguasai mereka dengan paksa, yaitu kudeta, sehingga dia menjadi khalifah atau penguasa dan dinobatkan sebagai kaum muslimin. Ini akidah bagi seorang muslim, seorang mukmin yang mengatakan bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, harus ikut imam Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah yang berjuang mati-matian, ya, disiksa, dipenjara, ya, kita belum ada apa-apanya, sehingga kita hendaknya mengikuti apa yang diajarkan para imam, ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bab ini jelas harus dia mengikuti pemimpinnya selama pemimpinnya itu
tidak menyuruh memerintahkan kepada yang maksiat, karena Nabi SAW mengatakan la ta'ata fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan dalam dia bermaksiat ya kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Imam Ahmad juga pernah mengatakan dan tidak diperkenankan untuk memerangi pemimpin, memberontak kepada pemimpin, kepada penguasa, ya. Karena siapa saja ya yang melakukan hal tersebut, ia adalah mubtadi', orang-orang yang berbuat bid'ah. Kemudian prinsip yang keempat. Prinsip keempat bagi orang yang mengatakan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang keempat adalah beribadah atas dasar ilmu. Harus di atas ilmu seorang beribadah itu. Ya. Seorang ulama bernama Ibnu Ajlan, beliau mengatakan la yasluhul amal illa bi thalathin. Tidak baik, ya. Tidak baik sebuah amal kecuali dengan 3 perkara. At-taqwa lillah, yaitu yang pertama takwa kepada Allah, wan niyatul hasanah, yang kedua niat yang baik, wal isobah, dan yang ketiga sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan takwa itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh ulama, ya, seperti Imam Talq bin Habib, beliau mengatakan takwa adalah engkau beramal ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah atas dasar cahaya dari Allah, ilmu dari Allah, dan dia berharap pahala dari Allah. Dan takwa juga adalah dia meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu cahaya dari Allah, dilakukan atas dasar takut ya terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang harus mengumpulkan ilmu dan amal. Orang yang berilmu tapi malas beramal dan tidak mau beramal, maka itu adalah merupakan ciri dan sifat-sifat orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang beramal, semangat beramal, tapi tidak dibangun atas dasar ilmu, tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak berdasarkan ilmu dari Allah dan Rasulnya, maka ini juga ciri dan sifat daripada orang-orang Nasrani. Sehingga orang Islam, orang mukmin bermakna Ahlussunnah wal Jamaah, ya, membangun ibadahnya atas ilmu dan amal. Dan dia minta setiap hari dalam sholatnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, ya, yaitu jalan ilmu dan amal. Jalan ilmu dan amal, ya, bukan jalan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu jalannya orang Yahudi, mereka berilmu tidak beramal, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang Nasrani, karena mereka itu beramal tanpa ilmu. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara ilmu dan amal. Kemudian prinsip yang kelima daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu perbedaan antara wali Allah dan wali setan. Wali Allah dan wali setan. Ya. Wali Allah dijelaskan dengan gamblang dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62
dan 63. Siapa itu wali Allah? Allah jelaskan langsung dalam Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasannya awliya Allah, wali-wali Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak memiliki rasa khauf, rasa takut, dan tidak mempunyai rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi daripada wali Allah. Orang senantiasa beriman kepada Allah. Orang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan lantas orang-orang yang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar logika. Ya, kebanyakan manusia disebut sebagai wali Allah. Tidak, dan itu tidak disebutkan oleh Allah. Orang-orang yang bisa terbang itu wali Allah. Orang-orang yang bisa berjalan di atas air itu wali Allah. Orang-orang yang bisa menghilang itu wali Allah. Tidak dijelaskan oleh Allah. Ya, tidak dijelaskan oleh Allah. Karena itu wali Allah, kekasih Allah. Dijelaskan oleh Allah siapa yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yunus ayat 62-63 tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang yang beriman. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Karena itu janganlah kita ini mau ditipu dengan orang-orang yang mengatakan sebagai dirinya wali Allah ketika dia tidak sholat 5 waktu, ketika dia tidak puasa di bulan Ramadan, ya, dan wali Allah, kekasih Allah, ya, wali Allah yang sangat, ya, yang sangat Allah cintai adalah dari kalangan al-anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul. Mereka tetap tidak keluar dari ketaatan kepada Allah, tidak keluar dari keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah sebaik-baik wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap sholat, tetap puasa, dan bisa ya luka-luka, dan bisa sakit. Dan Nabi SAW ya luka-luka ketika berperang. Adapun mereka yang mengatakan dirinya wali Allah, tidak kebal dibacok dan yang lainnya, ini adalah perbuatan atau penetapan atau pengakuan yang jauh dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim mengatakan, dan bahwa setiap mukmin yang bertakwa itu adalah wali Allah. Namun mereka berbeda derajatnya tergantung pada keimanan dan ketakwaannya. Maka barang siapa yang iman dan takwanya mendominasi, maka tentu derajatnya di sisi Allah itu lebih tinggi. Ya. Lebih tinggi. Ya. Itulah wali Allah. Berbeda dengan wali setan. Karena itu wali Allah, ya, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berupa karomah. Berbeda dengan Nabi SAW. Jika Nabi, ya, Rasul itu mendapatkan mukjizat, adapun wali Allah akan mendapatkan karomah, dan itu tidak bisa dipelajari karomah itu. Itu semua atas dasar izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa dipelajari karomah. Itu diberikan Allah pada saat-saat tertentu dan ketika Allah mengizinkannya. Adapun ya perkara-perkara yang di luar nalar yang bisa dipelajari itu bukanlah karomah,
akan tetapi itu adalah sihir. Ya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, dan adapun apa yang Allah berikan kepada mereka dari karomah, seperti memperbanyak makanan yang sedikit, menyembuhkan penyakit, membelah lautan, kebal dibakar api, atau yang lainnya merupakan jenis dari mukjizat. Perbedaannya, mukjizat terdapat unsur tantangan padanya, sedangkan karomah tidak. Ini beliau menjelaskan perbedaan antara karomah dan mukjizat. Karomah itu diberikan kepada wali Allah, dan mukjizat hanya diberikan hanya kepada nabi ya, dan rasulnya. Ya. Sehingga ya, bagi seorang mukmin, seorang muslim, ya hendaknya dia senantiasa meningkatkan keimanannya dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ya tinggi keimanannya, semakin baik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah itu wali Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang keenam dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah menolak syubhat yang diletakkan oleh setan yang berisi seruan untuk meninggalkan Quran dan Sunnah, kemudian diganti mengikuti dengan akal pikirannya semata dan hawa nafsunya. Ya, bagi orang yang mengatakan bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya hendaknya menolak syubhat. Ya, menolak syubhat yang mengagungkan akal daripada nakal. Ya, yang mengatakan akal itu lebih didahulukan daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan akidah dan manhaj semua para imam. Para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwasannya filsafat, ilmu kalam adalah ilmu yang tidak benar, ilmu yang sesat, ya, tidak perlu diikuti. Karena itu Al-Quran dan Sunnah akan senantiasa terjaga, di mana Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Jadi Al-Quran akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Dan akan senantiasa ada yang membela Allah dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai dikalahkan dengan ya akal-akal atau kalam-kalam, ya, dari mereka, ya, yang senantiasa mendahulukan akal dan pikirannya. Semua ulama, semua imam sepakat bahwasanya ilmu kalam ada ilmu yang hendaknya seseorang itu menjauhinya. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, beliau mengatakan, aku telah menjumpai para ahli ilmu kalam. Hati mereka keras, jiwanya kasar, tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Mereka tidak memiliki sifat wara dan tidak juga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dijelaskan dalam kitab Majmu' Fatawa. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa memiliki ilmu kalam, ia tidak beruntung. Beliau juga mengucapkan, hukuman untuk ahli kalam, menurutku adalah mereka harus dicambuk dengan pelepah kurma dan sandal, dan dinaikkan ke unta lalu diarak keliling kampung. Dan dikatakan ini balasan orang yang meninggalkan Alkitab, As-Sunnah, serta mengambil ilmu kalam, ilmu filsafat dan yang lainnya. Ya, ini Imam Syafi'i. Ya. Kemudian Imam Malik pernah mengatakan, Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau pernah mengatakan, seandainya ilmu kalam adalah ilmu, niscaya para sahabat, tabi'in,
itu membicarakannya dan mengajarkannya. Sebagaimana pembicaraan mereka terhadap ilmu-ilmu syariat. Akan tetapi ilmu kalam adalah sebuah kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan. Ini Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad mengatakan pemilik ilmu kalam tidak akan beruntung selamanya. Para ulama ilmu kalam itu adalah orang-orang zindiq, orang yang menampakkan permusuhan terhadap Islam. Jadi ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keenam ini ya, yang keenam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, tidak dengan akalnya. Karena itu ya, Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan makhluk yang pertama melakukan kias ya adalah iblis, dan matahari serta bulan tidaklah disembah kecuali karena kias, yaitu karena mereka mendahulukan akalnya. Kemudian berkata Ali bin Abi Thalib, sekiranya agama itu dibangun di atas akal, niscaya bagian bawah khuf itu ketika diusap lebih utama ya daripada atasnya. Akan tetapi Nabi itu ya mengusap bagian atasnya. Kalau ilmu itu dengan akal, maka yang logis menurut akalnya yang diusap itu bagian bawahnya. Akan tetapi syariat ketika mengusap khuf, mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki itu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Itulah ilmu. Agama tidak boleh dipahami hanya semata dengan akal ya. Akal yang baik akan mengikuti ya apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Dan syariat itu akan sejalan selaras dengan akal yang sehat. Adapun akal yang tidak sehat akan senantiasa mendahulukan akalnya daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syariat itu akan selaras dengan akal yang sehat dan tidak akan selaras sejalan dengan akal yang sakit ya, dengan akal yang sakit. Ya. Kalau agama itu dengan akal, maka ketika seorang itu ya berhadas ya, maka yang dibasuh untuk menghilangkan hadas tersebut ya bukan hanya wajah dan tangan dan kepala dan kaki, tapi di tempat keluar hadas itu ya. Karena itu agama bukan dengan akal. Jadi agama itu murni ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti mengikuti contoh dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran wa jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.